Baik pecinta motor atau bukan pasti semua mengenal motor merek Vespa. Apalagi pecinta motor klasik, motor Vespa memang unik dan ikonik, dia telah ada sejak lama dan hingga kini. Sejarah Vespa dimulai lebih dari seabad silam, tepatnya 1884. Perusahaan Piaggio didirikan di Genoa, Italia, pada tahun 1884, oleh Rinaldo Piaggio. Bisnis Rinaldo dimulai dari peralatan kapal. Tapi di akhir abad, Piaggio juga memproduksi rel kereta, gerbong kereta, bodi truk, mesin dan kereta api. Pada Perang Dunia ke-1, perusahaannya memproduksi pesawat terbang dan kapal laut. Pada tahun 1917 Piaggio membeli pabrik baru di Pisa, dan 4 tahun kemudian Rinaldo mengambil alih sebuah pabrik kecil di Pontedera di daerah Tuscany, Italia. Pabrik di Pontedera inilah yang mana menjadi pusat produksi pesawat terbang, beserta komponennya. Selama Perang Dunia Kedua, pabrik di Pontedera membuat P-108 untuk mesin pesawat 2 penumpang dan versi pembom. Maka pada 1945, konstruksi alternatif tersebut ditemukan. Awalnya memang sebuah konsep sepeda motor berkerangka besi dengan lekuk membulat seperti terowongan. Mengejutkan, ternyata bagian starternya dirancang dengan menggunakan komponen bom dan rodanya diambil dari roda pesawat tempur. Guna mengoptimalkan bentuk dan keamanan penggunanya, pabrikan yang kala itu masih terbilang sebagai usaha kaki lima, merancang papan penutup kaki pada bagian depan. Proyek ini langsung dipimpin oleh Corradino de Iscanio. Karena itu, hak paten pun segera dapat mereka kantongi. Hasilnya muncullah pertama kali produk motor dengan seri MP5. Kendaraan ini berteknologi sederhana tetapi punya bentuk yang amat menarik seperti lebah. De Iscanio hanya membutuhkan beberapa hari untuk mengonsep ulang bentuk desain kendaraannya dan prototipnya diberi nama MP6. Saat Enrico Piaggio melihat prototip MP6 itu ia secara tak sengaja berseru, "Sambra una Vespa," yang artinya terlihat seperti tawon. Akhirnya dari seruan tak sengaja itu, diputuskan kendaraan ini dinamakan Vespa, atau tawon dalam bahasa Indonesia. Pada April tahun 1946, prototip MP6 ini mulai diproduksi massal di pabrik Piaggio di Pontedera, Italia. Pada akhir 1949, telah diproduksi 35.000 unit dan dalam 10 tahun telah memproduksi 1 juta unit dan pada pertengahan tahun 1950. Selama tahun 1960-an dan 1970-an Vespa menjadi simbol dari revolusi gagasan pada waktu itu. Perkembangan selanjutnya produk ini ternyata laris diserap pasar Prancis, Inggris, Belgia, Spanyol, Brazil, dan India. Selain di pasar domestik produk ini sangat laku keras. Selain itu, India pun memproduksi jenis dan bentuk yang sama dengan mengambil mesin bajai. Jenisnya adalah bajai deluxe dan bajai super. Sejumlah pihak lantas mengajukan lamaran untuk join membuat Vespa. Maka pada 1950 muncullah Vespa 125 cc buatan Jerman. Pada saat itu banyak negara lain yang mencoba membuat produk serupa, tetapi ternyata mereka tak sedikit pun mampu menyaingi Piaggio. Di antara pesaing itu adalah Lambretta, Heinkel, Zundap, dan NSU. Bagi masyarakat Indonesia, produk Lambretta dan Zundap sempat populer di era 1960-an. Dan berikut adalah 5 Vespa fenomenal pada masanya. MP5 Paperino. Vespa yang lebih dikenal dengan nama Donald Bebek tersebut merupakan salah satu produk sepeda motor pertama dan tertua yang pernah diciptakan oleh pabrikan Piaggio. Diproduksi ketika Perang Dunia Kedua tengah berlangsung pada tahun 1943. Meski pada awalnya prototip MP5 Paperino tidak disukai Piaggio, tapi kini Vespa tersebut jadi salah satu motor paling dicari di dunia. Circuito 125. Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan pabrikan otomotif pada akhir tahun 1940 adalah dengan berusaha memenangkan ajang balap motor. Semakin sering motor tersebut menang, semakin banyak unit yang laris di pasaran.
Piaggio menangkap celah tersebut dengan memproduksi skuter balap yang diberi nama Vespa Circuito 125. Pada tahun 1949, Circuito 125 memiliki kecepatan dan tenaga di atas rata-rata Vespa jenis lain ketika itu. Tujuannya tentu untuk mengenalkan Vespa pada dunia balap motor internasional. Corsa 98. Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945 setelah Jerman menyepakati penyerahan tanpa syarat kepada sekutu. Kehancuran akibat perang tidak terelakkan dan membuat banyak jalanan di Eropa rusak parah. Menanggapi keadaan jalan tersebut, Piaggio kemudian merilis Vespa 98 pada tahun 1946. Vespa 98 memiliki tubuh dan ban yang tangguh, sehingga sangat ideal digunakan untuk kontur jalanan Eropa yang rusak. Kemudian Piaggio merilis edisi kedua yang diberi nama Vespa 98 Corsa. Motor tersebut lebih agresif dan cepat dari pendahulunya. Terbukti Joseph Coutriumpes berhasil menjadi juara bersama 98 Corsa miliknya, pada tahun 1947 di Monte Mario Hill Climb. Utilitaria 125. Utilitaria 125 merupakan jenis Vespa paling langka dan dicari para kolektor di seluruh dunia. Alasannya karena Vespa rilisan tahun 1953 tersebut hanya diproduksi sebanyak 7.000 unit. Desain Utilitaria 125 juga terbilang unik dan tidak lazim pada zamannya, karena menjadi produk Vespa pertama yang memiliki model lampu depan setinggi stang. Tujuan Utilitaria 125 sengaja dirancang untuk bersaing menjadi kompetitor Lambretta. Sidecar 150. Vespa Sidecar 150 bisa jadi salah satu produk Piaggio paling unik. Alasannya, karena motor keluaran tahun 1948 hingga 1949 tersebut dilengkapi dengan sidecar pada bagian kiri tubuh motor. Hal tersebut sengaja dilakukan agar dapat memberi rasa nyaman dan stabil untuk perjalanan jarak jauh.